Informasi terkini pemirsa, saat ini kami juga sudah terhubung dengan Berton Panjaitan, PLT Kapudatin BNPB. Selamat pagi Pak Berton, kami mendapatkan informasi proses evakuasi terus berlangsung. Bagaimanakah update yang Anda dapatkan di sana Bapak? Ya, terima kasih. Memang benar bahwa proses evakuasi masih berlangsung. Kami tetap melakukan koordinasi dengan tim yang ada di lapangan, baik itu dari Basarnas, tim daerah maupun kepolisian dan TNI. Dan ini masih tetap berlangsung karena memang banyak wilayah yang terdampak sehingga penanganannya masih terus dilakukan oleh petugas-petugas kita. Baik, penanganan masih terus berlangsung. Lantas evakuasi ini ada beberapa titik yang terparah, salah satunya Sika, Bapak, yang tadi sempat diinformasikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur bahwa ada korban tewas juga. Sejauh ini bagaimana koordinasi dari pihak BNPB dengan pemerintah setempat dalam melakukan pemetaan terkait kerusakan ataupun juga korban jiwa, Bapak? Iya, kami tetap melakukan koordinasi tentunya dengan Pemda, mendapatkan informasi dari tim BNPB juga terus menghubungi teman-teman kita yang ada di bawah sebenarnya. Jadi memang informasi yang lebih akurat itu tentu dari bawah, karena dari bawah itu mereka melihat sendiri, mengalami sendiri, Bapak. Jadi masih tahap pendataan dari BNPB, Bapak. Baik, berarti masih ada pendataan yang dilakukan setelah ini, dan ini tadi peringatan dini bencana tsunami juga sudah dicabut oleh BMKG. Apakah untuk titik-titik di sana sudah berangsur kondusif atau bagaimana Pak? Bisa disampaikan Pak Berton? Sejauh ini informasi yang kami peroleh dari beberapa teman-teman dari sumber-sumber WA Group memang sudah relatif kondusif, tapi masih ada beberapa kelompok masyarakat seperti anak-anak dan orang tua yang masih ada di lapangan. Mungkin ini memang penting dilakukan ketika terjadi, ketika misalnya ada hal-hal potensi tsunami susulan, ini bisa diantisipasi lebih jauh karena mereka gerakannya mungkin agak terlambat, jadi mereka masih tetap di lapangan. Tapi sejauh ini dari BMKG sudah menyatakan berakhir, bisa menuju tempat masing-masing, tapi kami tetap menghimbau untuk menghindari bangunan-bangunan yang sudah memang retak atau rusak. Jangan masuk ke dalam bangunan-bangunan retak dan rusak, karena itu berpotensi rubuh ketika terjadi gempa susulan. Baik, Pak Berton, sejauh ini tentunya petugas tengah bekerja keras untuk melakukan proses evakuasi ataupun juga pemetaan terkait titik-titik yang mengalami kerusakan. Lantas dari koordinasi yang dilakukan dari pihak BNPB dengan pemerintah setempat, khususnya Forkopimda, adakah kendala yang dihadapi Bapak? Untuk komunikasi kami tidak ada halangan sebenarnya, sehingga perintah dari atas menjadi clear, dan saat ini kami sudah nanti dini hari ini Bapak Menteri PMK dan bersama Kepala BNPB bersama rombongan akan menuju ke sana untuk melihat situasi secara langsung, sehingga nanti bantuan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat bisa dimaksimalkan. Baik, bisa dipastikan untuk bantuan ini akan hadir ibaratnya di Nusa Tenggara Timur, karena ini juga untuk memantau ada Menteri PMK dan khususnya dari pihak berwenang yang melakukan pemantauan lebih lanjut ataupun juga melihat secara langsung. Lantas yang ingin kami ketahui, ini ada korban jiwa Pak, tadi yang sempat disampaikan oleh pihak gubernur sekitar 5 orang sejauh ini. Lantas apakah kondisi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini akan ditetapkan sebagai status bencana nasional atau bagaimana Pak regulasinya nanti? Ya, tentu kita akan melihat seberapa besar dulu masalahnya. Jadi memang sebelum menetapkan bencananya tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, tentu perlu ada informasi melalui penilaian cepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan tentunya nanti dengan pemerintah provinsi.
ketika diputuskan nanti oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah, seperti apa dengan data-data yang tersebut yang ada, itu yang akan menjadi patokan kita nanti. Jadi apakah ini menjadi bencana nasional atau bencana provinsi dan kabupaten, ini yang belum bisa kita putuskan karena memang belum ada hasil kajian cepatnya. Baik Pak Berton Panjaitan, tentunya ini bisa menjadi gambaran bagi masyarakat dan khususnya pemirsa CNN Indonesia terkait kondisi terkini di Flores atau Nusa Tenggara Timur pasca gempa 7,7 magnitudo, dan kita harapkan penanganan bisa berlangsung cepat dari pihak pemerintah untuk memastikan kondisinya kembali kondusif dan warga bisa beraktivitas normal kembali. Terima kasih Pak Berton, selamat kembali beraktivitas.